Teror wafer berisi serpihan silet akhirnya terbongkar. Polisi berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial AG yang telah mengakui semua perbuatannya. Inilah detik-detik polisi membawa AG warga Jember, Jawa Timur yang diduga sebagai orang yang bertanggung jawab atas teror wafer berisi serpihan silet. AG tak berkutik saat dibawa polisi di warung kopi dekat rumahnya. Polisi yang menyamar sebagai warga sipil kemudian membawa AG ke rumahnya untuk mencari barang bukti. Di rumah AG, polisi menemukan potongan silet kecil di sebuah wadah. AG mengaku kepada polisi potongan silet itu memang sisa potongan silet yang dia masukkan ke dalam wafer. Polisi kemudian menyita serpihan silet tersebut sebagai barang bukti. AG adalah pemuda pengangguran yang hidup sendiri di Kecamatan Patrang. Ia melakukan teror wafer tersebut lantaran pernah dikirimi barang entah dari mana pengirimnya yang tidak sesuai dengan isinya. Karena geram, pelaku kemudian membalas dengan memberi wafer yang isinya dimasukkan serpihan silet kepada anak-anak kecil di kawasan Jalan Cumpedak. Pelaku mengaku bersalah karena barang berisi silet tersebut sangat membahayakan anak-anak. Polisi terus mendalami kasus ini meski pelaku mengaku hanya dirinya yang melakukan aksi teror wafer tersebut tanpa melibatkan orang lain. Ya, motifnya yang bersangkutan ya merasa dia itu dikirimi makanan yang tidak jelas, kemudian membalas dengan snack, juga mengedarkan snack yang sebelumnya dia beli, kemudian bungkusnya dibuka, isinya disisipi dengan benda tajam dan kemudian direkatkan kembali. Setelah penangkapan dan pemeriksaan AG, polisi juga memeriksa kejiwaannya. Pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 1 jam, yakni dengan konservasi untuk mengetahui perilaku terkait ada tidaknya tanda-tanda gangguan kejiwaan. Setelah ini, pelaku juga akan jalani psikotes sebagai penunjang untuk mengetahui kondisinya. Hingga pemeriksaan selesai, dokter kejiwaan belum bisa menyimpulkan adanya gangguan kejiwaan pada AG. Ya, saya belum bisa menyimpulkan ya. Cuman memang dari keluarga sudah ada keterangan sedikit tentang pasien ini. Sebelumnya warga Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan teror wafer berisi serpihan silet. 3 wafer yang dilempar orang tak dikenal berisi serpihan silet dan paku ini diambil seorang bocah yang hampir menelan wafer tersebut. Kejadian ini kemudian diberitahukan kepada kakak korban hingga orang tua juga mengetahui atas laporan kakak korban. Temuan itu pun kemudian langsung dilaporkan ke polisi Resor Jember. Polisi menyita barang bukti wafer untuk selanjutnya menyelidiki kasus ini. Sebelumnya pemirsa, misteri kematian bocah akibat memakan takjil beracun di Bantul, Yogyakarta terkuak. Anak pengendara ojek online ini merupakan korban salah sasaran dari seorang wanita yang ingin meracuni mantan kekasih. Pelaku yang sudah tertangkap mengaku sakit hati lantaran cintanya kandas dan sang mantan menikah dengan wanita lain. Nani Apriliani Nurjaman pasrah saat digiring dan dihadirkan pada rilis di hadapan jurnalis di Mapolres Bantul, Yogyakarta. Wanita 25 tahun ini menjadi tersangka tewasnya bocah anak pengendara ojek online yang memakan sate beracun salah sasaran yang dikirimnya. Warga Majalengka, Jawa Barat ini mengaku awalnya bermaksud mengirim makanan sate ayam yang sudah ditaburi racun sianida ke mantan kekasihnya yang merupakan anggota Polres Yogyakarta. Motifnya karena sakit hati cintanya kandas dan ditinggal menikah. Peristiwa ini berawal saat Bandiman, pengendara ojek online, dihampiri tersangka yang meminta Bandiman mengantar paket takjil kepada mantan kekasihnya bernama Tommy. Sesampainya di lokasi tujuan, Bandiman menyerahkan paket takjil namun ditolak oleh istri Tommy karena mengaku tidak mengenal pengirim. Paket pun dikembalikan dan dibawa pulang Bandiman. Saat waktu berbuka puasa, paket takjil berupa sate ayam tersebut dimakan keluarga Bandiman. Usai makan, anak dan istri Bandiman merasakan pahit di mulut hingga muntah, lalu dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta. Namun nyawa sang anak tidak tertolong, sementara istri Bandiman dirawat. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 motor metik, sepasang sendal, uang tunai Rp30.000, dan 1 helm berwarna merah. Selain itu, polisi juga menemukan bukti transaksi pembelian racun berupa kalium sianida atau KCN milik tersangka di salah satu toko online.
Motifnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain, tidak dengan dirinya. Artinya pernah berhubungan atau masih berhubungan? Pernah. Dulu belum nikah. Atas perbuatan sadisnya, Nani Apriliani yang juga bekerja di salon ini terancam hukuman mati. Ini lantaran dirinya sudah merencanakan pembunuhan keji tersebut. Seorang ibu rumah tangga di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan berencana membunuh suaminya dengan racun. Ia kesal karena sering dimarahi. Namun upaya itu gagal karena makanan yang sudah diracun malah dimakan mertuanya. Inilah video amatir yang direkam warga saat proses penahanan pelaku pembunuhan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang berlangsung dramatis. Pelaku bernama Dewi Asmara, 45 tahun, nyaris diamuk tetangganya karena telah meracuni mertuanya yaitu Noni, 61 tahun. Pelaku mencampur racun biawak ke masakan yang dimasak korban awalnya untuk membunuh suaminya sendiri. Namun naas, mertuanya lah yang terlebih dahulu memakan masakannya yang sudah diracuni. Dari pengakuannya kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan sikap suaminya yang selama bertahun-tahun yang kerap memarahinya, hingga merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Saya bisa pastikan bahwa ini direncanakan karena memang dari awal, karena adanya sakit hati ini, makanya si pelaku telah menyiapkan racun yang akan dimasukkan ke dalam masakan pindang sala ini. Jadi ketika polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang meninggal dunia akibat keracunan, ketika itu juga polisi langsung mendatangi TKP, dan ketika sampai di TKP memang massa di desa tersebut sudah banyak. Kejadian berawal ketika korban sedang memasak di dapur. Korban sempat meninggalkan panci berisi masakannya di dapur. Sesaat setelah korban meninggalkan dapur, pelaku masuk ke dapur dan mencampur racun biawak ke dalam panci masakan. Setelah masakan selesai, korban langsung memakan masakannya. Kemudian racun langsung bereaksi di tubuh korban hingga hilang kesadaran dan meninggal dunia. Sementara tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang yang mengautopsi jasad korban menemukan adanya tanda-tanda keracunan yang diderita korban sehingga menyebabkan kematian. Ya memang ginjalnya juga warna kebiruan, bintik pengeluaran pada bola mata. Karena kekerasan tidak ada. Tadi kita lakukan pemeriksaan dalam, kita ambil ya organ dalamnya hanya sedikit, ya, hatinya, parunya, otaknya. Ya, saluran makanannya, lambungnya kita periksa semua. Itu kita labor. Jadi diduga adanya racun tadi, dok? Iya, karena waktu kita jumur kok sepertinya baunya menyengat ini. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Diduga rebutan pacar, dua remaja putri terlibat adu jotos. Informasinya usai jeda, tetaplah di Realita.